Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sejuk ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat hidayah, yang dengannya kita masih bisa menunaikan tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga semua amal ibadah yang kita tunaikan akan diterima oleh Allah taala dan pahalanya akan kita dapatkan pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan materi terakhir dari pembahasan kitab Syarah Salasatul Usul, penjelasan dari kitab Al-Usulus Salasah, yang kalau tidak salah mungkin sekitar berapa ya, 5 tahun mungkin ada, kalau kita dari awal kemudian kepotong di musim apa? Musim Covid, nggih, 2 tahun full nggak ada kajian. Dulu kajian kitab ini pertamanya itu di Masjid Al Istiqomah ya. Di Masjid Istiqomah atau Al Istiqomah? Al Istiqomah ya. Beberapa pertemuan ya cukup lama di sana, kemudian pindah ke sini.
kemudian sempat pindah juga ya, karena dulu masjid ini kecil, kemudian direhab, diperbesar, sempat pindah ke Masjid Nur Kamila ya, kemudian sempat libur ketika musim corona, kemudian pindah lagi ke masjid ini bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan dari Allah ta'ala kita bisa, semoga kita diberi kemampuan untuk bisa menyelesaikan pembahasan kitab ini, dan lebih dari itu bukan sekedar selesai, tapi kita bisa menerapkan, menjadikannya sebagai ilmu, sebagai prinsip, karena di dalam buku ini syarat penuh berisi hal-hal yang berkaitan dengan akidah, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Usulus Salasah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirina wa mundhirin. Allah mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ya. Jadi yang lembar pertama itu matannya atau bahasa Arabnya, lembar kedua terjemahannya ya, silahkan bisa dikombinasikan sendiri ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala ya, Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Mereka, kami mengutusnya selaku para rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Termasuk di dalamnya adalah rasul yang diutus kepada kita, rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada yang mengklaim menjadi seorang Nabi, kita punya kewajiban untuk mengingkari, untuk menolak siapapun orangnya. Mungkin dia orang Arab, mungkin dia orang mana? India, mungkin Indonesia, mungkin ya orang Indonesia ngaku jadi nabi itu. Bahasa Arab nggak bisa tapi ngaku jadi nabi ya ini. Ya. Jangankan yang model itu, yang model fasih bahasa Arab saja kita wajib untuk menolak, gitu ya. Apalagi yang sama sekali nggak tahu bahasa Arab. Seandainya ada orang yang begitu pinter, ceramahnya pinter, bahasa Arabnya pinter, kok ngaku jadi nabi, wajib ditolak ya, karena sudah ada nabi terakhir, sudah ada rasul terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas para nabi adalah memberi kabar gembira bahwa orang yang beriman akan bahagia di dunia dan akhirat. Ya, kalau kita lihat di sini, rusulan mubashshirina wa mundhirin. Para rasul, kami mengutus mereka, para rasul
sebagai dua keadaan, punya dua tugas. Pertama, mubasyir, untuk ngasih kabar gembira, memberikan kabar gembira tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Mereka mau menerima dakwah tauhid. Mereka mau mengakui bahwa satu-satunya yang boleh disembah itu hanya Allah. Ini inti dakwah para rasul. Mereka memberikan kabar gembira, barang siapa yang menerima dakwah mereka dikasih kabar gembira, balasannya adalah surga. Wa munzirin, dan sebagai pemberi peringatan, yaitu memberi peringatan bahwa orang yang kufur akan sengsara dunia akhirat. Jadi imbang. Kepada yang mau mengikuti dikasih kabar gembira berupa surga. Bagi yang tidak mau mengikuti, malah menentang, malah menyalahkan atau memojokkan, tidak terima dengan apa yang dibawa oleh beliau, maka tugas beliau hanya memberikan peringatan, siap-siap saja, nanti akan mendapatkan atau masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, wal'iyadhu billah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Sehingga jelas para rasul itu cuma seperti itu. Mereka itu bisanya hanya menyampaikan, nggak ada satu kekuatan menjadikan seorang akan dapat hidayah, nggak bisa. Para rasul nggak bisa, karena hidayah itu mutlak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tugasnya hanyalah menyampaikan. Tentunya bagi kita umatnya harus menggunakan nalar kita, menggunakan logika kita, menggunakan pikiran kita, perasaan kita juga untuk mengikuti dakwah mereka. Karena kalau mau menggunakan logika akan mengarah bahwasanya dakwah mereka adalah dakwah yang sesuai dengan akal, sesuai dengan hati nurani. Karena dakwah Islam, dakwah tauhid itu adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah. Ya, tidak ada dakwah tauhid bertentangan dengan fitrah. Pasti sesuai dengan fitrah. Cuma masalahnya banyak manusia yang sudah tercemari, sudah dikotori oleh cara berpikir yang diajarkan oleh setan, oleh iblis, ya, agar tidak mau menerima dakwah tauhid. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Dan termasuk diutusnya para rasul adalah agar tidak ada lagi alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Nanti di hari kiamat mereka tidak bisa lagi beralasan, ya Allah saya nggak tahu, ya Allah. Gimana nggak tahu? Sudah diutus rasul kepada kalian, kok nggak tahu? Bisa jadi bukan nggak tahu tapi cuek, tidak mau tahu. Kalau mau gunakan akal sedikit saja akan tahu, tapi dia nggak mau tahu, nggak mau mengikuti dakwah tauhid. Inginnya yang menyimpang dari kebenaran. Ya, nanti di akhirat tidak ada lagi orang yang bisa berdalih, ya, berdalih atau berdalil, ya, berdalih, beralasan bahwasanya mereka tidak tahu. Karena setiap umat di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul padanya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan ada di tengah-tengah mereka
seorang pemberi peringatan. Diutusnya seorang pemberi peringatan, seorang Rasul ini sebagai hujjah, bahwasanya hujjah dari Allah sudah sampai kepada manusia. Ketika hujjah sudah sampai, tidak mau mengikuti, berarti salah sendiri, tidak mau mengikuti. Nah, sehingga diutusnya para Rasul adalah sebagai hujjah atas seluruh umat. Seandainya para Rasul tidak diutus kepada mereka, tentu mereka akan beralasan bahwa belum sampainya hujjah kepada mereka. Dengan adanya para Rasul, maka hujjah telah tegak atas mereka. Walaupun para Rasul meninggal, maka akan ada penerusnya. Misal hari ini sudah tidak ada seorang Nabi, tidak bisa beralasan dulu saya nggak ketemu seorang Nabi. Ya sama kita, zaman kita ya tidak bertemu dengan seorang Nabi, tapi risalah dakwah itu diemban oleh murid-muridnya, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh generasi yang berikutnya dan berikutnya, diemban oleh para ulama, para dai, para ustadz. Setiap orang dengar adanya seorang Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang di akhir menjelang hari kiamat, mereka juga punya kewajiban untuk mengikuti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini diterangkan wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Ya, sehingga khatam di sini artinya penutup, ya. Penutup para nabi, bukan khatam yang dipahami oleh orang-orang Ahmadiyah misalnya. Mereka beralasan, loh Nabi Muhammad itu bukan penutup, karena khotam itu artinya cincin, menurut mereka. Khotam, bahasa Arabnya betul, cincin itu khotam. Tapi bukan cincin yang dimaksud, tapi penutup, akhir gitu. Ya, sehingga mereka masih mengklaim pimpinannya sebagai apa? Sebagai Nabi. Ya, karena menurut mereka khotam itu artinya cincin, Nabi yang paling istimewa, ya, yang paling luar biasa menurut mereka, bukan berarti Nabi yang terakhir. Dan ini salah, karena khotam bukan cincin tapi penutup. Khotaman itu kan, itu sering khotam Al-Quran berarti ya akhir, itu kan akhir dari membaca Al-Quran misal. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun qauluhu ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya buku ini penuh dengan dalil, ya kan? Disampaikan sebuah pendapat, dilampirkan ini loh dalilnya, sampaikan lagi, disebutkan lagi ini loh dalilnya. Sehingga sebuah pernyataan, sebuah kesimpulan yang dibangun di atas dalil itu merupakan kesimpulan yang akan mendatangkan nyaman di hati. Tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Beda kesimpulan yang dibangun di atas ilmu kalam misal. Kesimpulan yang dibangun di atas sekedar pakai logika, setelah disimpulkan baru cari-cari dalil, ya. Maka ini tidak mendatangkan kenyamanan, tidak mendatangkan kemantapan di hati. Tapi ketika ada sebuah kesimpulan, sebuah pendapat dari ulama dilampirkan, ini loh dalilnya, ini merupakan satu pendapat yang layak untuk dijadikan sebagai ilmu,
untuk diyakini, dimasukkan di dalam hati. Ya. Kembali ke sini, ada dalil yang mengatakan bahwasanya Nabi Nuh itu Rasul pertama. Betul, Nabi pertama ya Nabi Adam, tapi Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ya karena di luar sana atau justru bahkan yang dikenal di kalangan orang-orang Islam, Rasul pertamanya itu Nabi Idris. Padahal yang lebih tepat adalah Nabi Nuh berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sehingga urutannya Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih gitu ya. Bukan Adam, Idris, Nuh, tapi Adam, Nuh, Idris. Ya. Karena dibangun di atas dalil baik ayat maupun hadis. Dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu. Inna auhayna ilaika. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad. Ya. Kepadamu maksudnya kepada Nabi Muhammad. Kama auhayna ila Nuh. Sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh wan nabiyyina min ba'di. Ini. Dan nabi-nabi setelahnya. Jadi Nuh kemudian nabi-nabi setelahnya. Berarti yang pertama itu Nuh, kemudian baru setelah itu nabi-nabi yang setelahnya, berakhir nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari ayat. Sedangkan dalil dari hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sana hadis tentang syafaat. Annan nasa ya'tuna ila Nuh. Di dalam hadis tersebut disebutkan manusia mereka bertanya kepada Nabi Nuh. Ya, manusia mereka mendatangi Nabi Nuh. Nanti di hari kiamat akan ada kejadian manusia mendatangi Nabi Nuh. Ya, manusia mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna lahu. Kita lihat apa ucapan mereka. Ucapan manusia nanti di hari kiamat mendatangi Nabi Nuh. Mereka mengatakan, mereka berkata kepada Nabi Nuh, anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardi. Kamu adalah seorang rasul yang pertama kali diutus, ya, diutus ke penduduk bumi. Awwala rasul yang pertama. Kemudian ya disebutkan di sini wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua umat, ya, semua umat Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dari Nuh hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Mereka memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan melarang mereka menyembah kepada tauhid. Setelah
mu'alif menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasul pertama Nabi Nuh, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan bahwasannya setiap umat Allah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul. Bahkan kenapa diutusnya seorang Nabi Nuh alaihi salam? Karena di zaman beliau mulai muncul bibit-bibit kesyirikan dan bahkan muncul kesyirikan. Ini di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Terjadinya kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Karena terjadi kesyirikan, Allah pun mengutus seorang Rasul yaitu Nabi Nuh mengingatkan kepada umatnya agar kembali kepada tauhid. Karena jarak antara Nabi pertama dengan Rasul pertama, yaitu jarak antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam, jaraknya adalah 10 kurun. 10 kurun itu lama atau sebentar? Lama ya. Apabila kurun maknanya abad, berarti 10 abad. 10 abad berarti 1000 tahun. Pernah terjadi di muka bumi dalam masa yang lama, semua manusia yang ada di muka bumi mereka semua mentauhidkan Allah. Dalam masa yang lama, bisa dibayangkan. Selama 10 kurun mereka ibadahnya hanya kepada Allah. Barulah di zaman Nabi Nuh mulai muncul bibit kesyirikan dan terjadi kesyirikan. Sehingga diutusnya Nabi Nuh untuk mengingatkan agar kembali kepada tauhid. Jangan diteruskan terjerumus di dalam kesyirikan yang awalnya itu terkesan sesuatu yang dianggap remeh. Apa itu? Yaitu dalam rangka mengenang jasa-jasa para ulama, orang-orang solih, agar lebih merasa lebih dekat kepada Allah ketika melihat sosok orang solih. Orang solihnya sudah meninggal dunia, dibuatlah foto, gambar. Dibuat gambar, kemudian ditingkatkan lagi, dibuat monumen, patung, yang membuat patung pada mati. Berlalunya waktu, maka setan membisikkan, dulu itu nenek moyang kalian sebenarnya nyembah itu kepada patung-patung itu. Akhirnya apa? Akhirnya disembah. Itu kesyirikan pertama. Sebelum itu nggak ada kesyirikan, Masya Allah ya. 1000 tahun pernah hidup dalam kondisi nggak ada satu orang pun yang berbuat syirik. Terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka diutuslah Nabi Nuh untuk mengembalikan manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga diterangkan di sini bahwasannya ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Ini keseragaman inti dakwah para nabi dan rasul. Syariat mereka berbeda-beda, tapi inti dakwah mereka sama. Inti dakwah mereka adalah mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Dari rasul pertama sampai terakhir sama, nggak ada yang beda. Termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam, sama persis. Beliau mengajarkan kepada umatnya agar nyembahnya hanya kepada Allah, bukan kepada ibu Nabi Isa, bukan juga kepada Nabi Isanya. Nabi Isa itu mengajarkan sembahlah Allah. Sehingga sangat salah kalau ada yang berpendapat Nabi Isa itu memerintahkan agar menyembah dirinya
sangat salah. Sampai-sampai Nabi Isa disembah. Wal iyadzu billah. Wa yanhahum an ibadati taghut. Dan keseragaman dakwah para nabi dan rasul adalah mereka melarang manusia dari beribadah kepada taghut. Mereka punya keseragaman. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Sehingga ini bukan sekedar pendapat, bukan sekedar pernyataan, tapi ini adalah sebuah ketetapan yang dibangun di atas dalil. Bahwasanya para nabi dan rasul punya kesamaan dakwah. Dakwahnya adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid atau menjauhi perbuatan syirik. Akan kita lihat nanti apa makna dari tauhid. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kami telah mengutus dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Semua para nabi dan rasul sama, sehingga dakwah yang paling prioritas, dakwah yang pertama dan yang utama adalah dakwah mengajak kepada tauhid. Ya, sebelum berbicara ngajak kepada kebaikan ini dan itu, ibadah ini dan itu, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebelum memerintahkan kewajiban-kewajiban yang banyak, maka dibangun pondasi yaitu tauhid. Dibangun pondasi yaitu tauhid, disampaikan kepada para sahabat. Ketika tauhidnya kuat, tauhid itu gambarannya pondasi kokoh, dibangun bangunan di atasnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 10, tingkat 100 sekalipun, ketika pondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh berdiri. Sama dengan kita manusia, ketika tauhidnya kuat, dibangun di atasnya ada bangunan sholat ditunaikan dengan ringan. Nanti ada kewajiban puasa, nggak mungkin orang yang tauhidnya kuat Rasulullah, aduh puasa lagi, ngalamat tidak makan, nggak mungkin itu. Ada bangunan berupa zakat. Orang yang tauhidnya kuat nggak mungkin ada eman-eman ini masa 100 juta cuma dibagi-bagikan. Tidak mungkin kalau tauhidnya kuat. Tapi ketika tauhidnya lemah, maka jangankan tingkat 2, tingkat 3, baru tingkat 1 seperti ini, misal pondasinya cuma 10 cm, ya nggak bisa berdiri lama. Ya, kembali ke sini, bahwasannya para rasul mereka mengajak agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Maka diterangkan di sini, wa faradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Maka wajib bagi seluruh hamba agar mengingkari tauhid dan mengimani Allah. Jadi dua-duanya harus ada. Beribadah kepada Allah plus menjauhi tauhid. Bukan beribadah kepada Allah tapi nggak mau menjauhi tauhid, ini nggak ada gunanya. Atau dia sudah menjauhi tauhid tapi nggak mau ibadah kepada Allah. Dua hal ini, dua perkara yang harus ada dua-duanya.
bukan berdiri sendiri. Loh, yang penting kan saya sudah sholat, tapi masih suka datang ke dukun misal, ya enggak berguna sholatnya gitu. Atau ada orang yang dia kuat, saya tidak mungkin ke dukun, tapi enggak sholat gitu. Ini juga sama ya. Jadi dua-duanya harus ditunaikan. Ibadah ya iya, menjauhi tauhid juga iya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, makna tauhid ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tauhid adalah setiap yang disembah, diikuti, ditaati secara melampaui batas oleh hamba. Ya, sehingga diterangkan di bawahnya wa tawaghitu katsiruna wa ru'usuhum khamsah. Yang namanya tauhid itu banyak, maksudnya banyak, kalau dihitung personalnya satu persatunya itu banyak. Ya, sangat banyak. Akan tetapi waru'usuhum khamsah, pimpinannya itu ada 5. Ya, nanti dari 5 ini akan memiliki rincian-rincian. Ya. Tapi kita lihat garis besarnya, siapa atau apa yang dimaksud dengan tauhid. Ya. Diterangkan di sini, pimpinannya ada 5, atau dedengkotnya, ya kalau bahasa kita itu dedengkotnya, pentolannya, ya itu ada 5. Yang pertama iblisu la'anahullah. Yang pertama iblis. Sehingga jangan mendekati tauhid, yaitu jangan mendekati iblis. Ini diantara maknanya. Ya. Dan ini ya pimpinan tertinggi ya. Ada enggak yang lebih tinggi di atas iblis? Ya enggak ada, ini pimpinan tertinggi ya. Iblis ini adalah tauhid. Sehingga jangan dekat-dekat dengan iblis. Jadikan dia sebagai musuh ya. Jadikan iblis sebagai musuh, karena dia adalah layaknya dijadikan musuh ya, bukan dijadikan sebagai teman. Sehingga setiap tipu daya yang ditawarkan ya, oleh iblis la'anahullah, sebagai bentuk kita menghindarinya, kita menjauhinya, maka jangan tertarik. Di antara cara yang ditempuh oleh iblis, dia itu sukanya menghias-hiasi sesuatu yang jelek, dihias, dikemas dengan sesuatu yang indah. Bagi yang tidak tahu, tertipu, oh ini bagus ini, toleransi, namanya indah, toleransi. Toleransi mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir. Itu bukan toleransi. Toleransi itu adalah mereka lakukan ibadah, silakan lakukan, saya tidak akan ganggu. Itu toleransi gitu ya. Silakan ibadah, saya tidak akan ngebom. Itu toleransi, bukan ikut-ikutan merayakan, malah ikut-ikutan ibadah seperti ibadah mereka. Itu bukan toleransi. Apapun namanya, meskipun indah, kalau hakikatnya buruk, ya jangan ikut. Banyak ya, sebenarnya banyak ya, kalau kita cermati, banyak hal-hal yang busuk dikemas dengan indah. Padahal busuk. Ya. Apa contoh lainnya? Bunga itu indah atau jelek? Bunga. Bunga sebagai sebutan untuk riba. Maka orang yang punya ilmu, dia nggak lihat nama, udah apapun namanya silakan, yang jelas riba ya haram, kan seperti itu. Bukan loh ini, tapi kan namanya bunga, bunga kan indah. Itu cara mereka, cara iblis untuk apa?
untuk mengemas sesuatu yang jelek dengan sebutan yang indah. Dan di antara barokahnya istilah yang ada di dalam agama kita, paling enggak ini bisa menjadikan seorang takut melakukan. Coba kalau sebutnya jangan bunga tapi riba. Di bank ini ribanya berapa persen? Jangan pakai bunga ya, pakai riba. Paling enggak ada rasa, oh ngeri juga ini gitu kan. Contoh lain misalnya zina. Istilah syariat dengan lafaz zina kadang diganti dengan istilah lain yang terkesan mengurangi kadar kengerian dari bahayanya maksiat tersebut. Pergaulan bebas, kumpul kebo gitu kan. Padahal nggak ada kebonya gitu, tapi disebut kumpul kebo. Ya. Maka lihat hakikatnya. Apapun namanya, kalau hakikatnya buruk maka buruk. Ada lagi dengan sebutan yaitu termasuk zina kan di dalamnya berpacaran gitu ya. Ini kan dalam rangka untuk saling kenal. Gimana kalau nikah nggak kenal sama sekali? Ya. Nah, kembali ke sini. Sehingga yang namanya iblis, kalau kita bahas rinci sangat banyak sebenarnya. Ini diantaranya ya, diantaranya kesukaan atau cara yang ditempuh oleh dia adalah suka menghias-hiasi sesuatu yang jelek, yang rusak, yang busuk dengan sesuatu yang terkesan indah. Nah. Kemudian waman ubida wa huwa radin. Lagi. Dan yang kedua, yang namanya tauhid adalah siapapun yang disembah dan dia ridho untuk disembah itu tauhid. Siapapun yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Kalau ada yang disembah tapi nggak ridho, nggak boleh disebut tauhid. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani. Nggak boleh kita nyebut Nabi Isa tauhid. Kenapa? Nabi Isa nggak pernah ridho dirinya disembah. Ya. Nggak pernah ridho Nabi Isa disembah. Sehingga beliau bukan tauhid. Tapi siapapun yang ridho dirinya disembah, contohnya seperti Fir'aun, maka dia adalah tauhid. Kemudian yang ketiga adalah waman da'an nas ila ibadati nafsih, orang yang mengajak manusia agar menyembahnya. Ya, contohnya tadi Fir'aun mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang keempat, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Ini juga termasuk tauhid. Seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui sesuatu yang ghaib. Ghaib itu adalah ma ghaba anna, sesuatu yang ghaib dari kita tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ada orang sok tahu apa yang terjadi besok, atau yang terjadi pada seseorang tahun depan atau 10 tahun ke depan. Maka yang semacam ini adalah tauhid, jangan dekat-dekat. Seperti siapa? Yaitu para dukun, tukang paranormal ya. Orang pintar atau orang bodoh? Apa sebutannya apa? Orang pintar apa orang bodoh? Kadang disebut orang pintar, kenapa? Karena yang datang bodoh semua. Ya kan? Yang datang bodoh semua, jadi dia itu pintar sendirian. Ya. Tapi hakikatnya dia sendiri adalah orang bodoh, ya, tidak mengetahui ilmu, sok tahu perkara gaib. Oh, besok akan terjadi apa? Kiamat tanggal berapa? Sok tahu. Ini namanya para dukun, termasuk tauhid. Dan yang kelima, tauhid itu adalah waman hakama
bi ghairi ma anzalallah. Dan orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, itu pada asalnya adalah syirik kecil. Jadi dia termasuk perbuatan maksiat, syirik kecil. Namun jika dia meyakini bahwa hukum tersebut sebanding dengan hukum Allah, seseorang meyakini hukum tersebut sebanding dengan hukum Allah, dia menganggap bahwasanya hukum tersebut sebanding dengan hukum Allah, atau membuat hukum ketika, saya ulangi, hukum asalnya dia syirik kecil, tetapi seorang yang mengatakan bahwa dia berhak membuat hukum sebagaimana Allah membuat hukum, maka dia telah kafir karena menempatkan dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia menganggap bahwa saya juga berhak untuk membuat hukum, ketentuan, tidak perlu pakai mana yang benar, mana yang salah menurut Al-Quran misalnya, ya, maka wal'iyadzubillah ini bisa terjerumus kepada kekufuran. Kenapa? Karena inil hukmu illa lillah, tidak ada yang menetapkan hukum itu, ya, atau tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Maksudnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, ya, bukan hak manusia. Inilah 5 pemimpin tauhid yang harus kita kufuri. Kemudian di sini diterangkan wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ini dalilnya. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Allah lan fisama laha, yang tidak bisa dipisahkan, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah, karena di dalamnya ada penafian dan penetapan. Menetapkan hanya ibadah kepada Allah, menafikan yaitu dengan cara menjauhi tauhid. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan ra'sul amril Islam wa umuduhus salah wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Kitab ini ditutup dengan sebuah hadis, pangkal segala urusan adalah Islam, pondasinya adalah salat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi taufik hidayah kekuatan oleh Allah Ta'ala, ya, untuk bisa mengambil faidah dari apa yang disebutkan di kitab ini. Dan yang terakhir mu'alif mengatakan wallahu a'lam, beliau mengembalikan ilmunya kepada Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Muhammad dan juga keluarga dan para sahabatnya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang menutup risalahnya ini dengan mengembalikan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza intahatil usulus salasah wa ma yata'allaqu biha.
Dengan ini maka selesai sudah pembahasan al-usulus salasah dan juga penjelasan yang berkaitan dengannya. Wa nas'alullah ta'ala an yusiba mu'allifaha ahsana sawab. Kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan pahala yang melimpah dengan pahala yang sebaik-baiknya kepada mu'alif, yaitu kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yaj'ala lana nasiban min ajriha wa sawabiha, dan semoga Allah juga memberikan bagian pahalanya untuk kita karena kita mempelajarinya dan kita juga berusaha untuk mengamalkannya. Wa an yajma'ana wa iyyahu fi dari karamatih, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua beserta dengan beliau mu'alif dari kitab ini di dar karamatih, ya, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surganya Allah Ta'ala. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha dermawan, maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin, salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir dari kitab Al-Usulus Salasah, dan insyaallah setelah buku ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Islamiyah atau syarah dari Tashilul Aqidah. Insyaallah semoga diberi kemudahan. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.